Nah, gitu. Nah, ini huruf fa. Nanti kalau di rumah, kalau praktek bisa juga kan. Manggil papa biasanya ganti fafa fafa gitu kan. Nah, sore ini nampaknya kita masak sayur faku ya kan. Sayur faku, faku ya kan. Nah, beli pakaian lebaran, beli pakaian lebaran, nah, gitu kan. Untuk belajar huruf fa. Nah, dan huruf fa ini sifatnya hams. Hams itu artinya mengalirnya udara, jariyan nafasi inda nutqil harfi, mengalirnya nafas ketika mengucapkan huruf fa. Fa. Kemudian sifat yang lain pada huruf fa adalah rokhawah, mengalir. Fa. Fa. Kemudian dia istifal, atau lidah kita menghampar biasa saja, tidak perlu diangkat, dia tipis. Dan sifat ke bawahnya juga mengikuti infitah. Infitah itu tipis. Nah, kalau ada, sebetulnya ada 5 sifat ya. Setiap huruf itu minimal 5. Cuman kalau yang paling penting kita pahami itu 3 saja. Mengalirnya udara, mengalirnya suara, tebal atau tipis. Nah, itu aja. Yang 2 lagi dikesampingkan dulu. Nah, contoh prakteknya kita praktek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faradnaha. Sama-sama. Wa faradnaha. 1, 2, 3. Ya, Masya Allah. Ini suaranya kanan kiri saya ini ya. Alhamdulillah. Kamera baca. Oke. Nah, oke, depannya bi rabbil falaq. Rabbil falaq. Wa tafakhurun. Wal mu'allafati. Fariidatun. Fariidatan. Kafaftu. Nah, jadi alirkan suaranya, jangan diputus kafaftu, tapi kafaftu. Nah, diringankan saja. Kafaftu fi fajwatin wal munafiqatu wal mu'tafikati fi kahfihim fiha ma'al khalifina furijat fadlu fadlu furqanan i'tarafu. Kenapa kok i? Kenapa enggak a? I apa a? Ayo. Nah, ini bacanya, ini namanya hamzahnya hamzah wasol. Tandanya di atasnya ada kepala shad. Jadi nanti itu bukan domah ya, jangan dibaca ya. Bacanya i. Kenapa kok baris bawah? Nah, ini ada rumusnya. Rumusnya huruf ketiga. Kita lihat huruf ketiga. Huruf ketiga di situ apa? Huruf ketiga hurufnya ta. Huruf ta itu barisnya apa? Fathah. Setiap huruf yang ketiga, kalau dia hamzah wasol, huruf ketiganya fathah, maka dia dibacanya tanda barisnya baris bawah, kasroh.
atau baris ketiganya kasroh, maka dia juga dibaca kasroh. Kecuali kalau huruf ketiganya dhammah, baru dia dibaca dhammah. Jadi kalau tanya dhammah maka baru dibaca tu gitu. Tapi kalau dia baris fathah maka bacanya i'ta. Kalau dia baris kasroh huruf ketiganya i'ti. Gitu. Bukan setiap hamzah wasol. Yang hamzah wasol ini kan dia tidak ada tanda barisnya. Nah, nanti kalau di Quran itu Quran Timur Tengah, Quran Madinah, kalau Quran Indonesia sudah langsung dikasih tanda. Cuman kalau kelemahannya kalau kita baca Quran Indonesia, ketika kita wasol bacaan itu kebanyakan kita salah cara menyambungnya. Gitu. Karena dia ikut terbaca. Seharusnya dia tidak dibaca kalau dia wasol. Dia hanya dibaca ketika apabila dia di awal saja. Nah, cuman ketika di awal, kalau Quran Timur Tengah, karena di tempat kita ini banyak Quran Timur Tengah, itu dia tidak ada tandanya. Maka untuk mengetahui dia itu A, I, U, maka dia dilihat dari huruf ketiganya. Tidak harus ta, tapi setiap huruf yang ketiga, apapun itu hurufnya, gitu. Jadi bacanya i'tarafu. Baik, kita lanjutkan. Yakfuru, yakfuruna, fakhtalafu, ghafurur rahim, fil fulki tafdilan, tafdilan, kullu nafsin. Jadi kalau kullu, ku domah, lu domah. Kullu tarik dulu, jangan kullu tapi kullu, ya. Kullu nafsin yaftaruna. Nah, ini contoh cara mengucapkan huruf fa. Fa, ya. Fa, bukan papa. Mama, Fafa beli sepatu, ya. Sepatu. Baik, satu huruf lagi, kita masuk ke huruf qaf. Huruf qaf ini juga tidak familiar dalam penyebutan dalam keseharian kita. Beda qaf dengan kaf. Kalau kaf nanti kita pelajari setelah qaf. Kalau kaf itu ringan menyebutnya. Kalau qaf dia diberatkan atau ditebalkan. Letaknya di mana? Makhrajnya pangkal lidah bagian atas, dekat dengan daging lunak. Jadi kalau kita sentuh, kalau kita sentuh langit-langit kita nih, kalau di depan dia keras, tapi kalau kita sentuh ke belakang dia lunak, dekat dengan apa nih? Anak tekak, ya. Amandel, anak tekak, ya. Dekat dengan anak tekak. Disitulah huruf O. Caranya diangkat pangkal lidah kita, tegangkan, keraskan O. Wa qalu. Bukan sekedar qalu. Kalau qalu itu K hanya diganti bunyi jadi O. Maka ini ditebalkan O. Gitu. Seperti kita tendangkan lah, ya kan? O. Wa qalu, tapi jangan terlalu nyeklok. Jangan terlalu nyeklok. Terlalu berlebihan pula. Biasa saja. Sifatnya jahar, tidak ada udara yang mengalir. Tidak mengalir, ya, udaranya. Atau inkhibasin nafasi inda nutqil harfi, tidak mengalirnya nafas, ya. Kemudian yang kedua sifatnya syiddah, suaranya tertahan.
Tidak ada suara yang ini kecuali dimasukkan sifat setelahnya yaitu qalqalah, baru bunyi l-o. Nah, gitu. Tapi kalau dihilangkan qalqalahnya jadi l, putus. Nah, kemudian sifat yang ketiga adalah isti'la. Isti'la inilah mengangkat pangkal lidah, kita tebalkan l-o. Nah, oke. Kemudian ada sifat qalqalah. Qalqalah itu artinya memantul. Contoh fil 'uqadi faqad faza syiqaqin. Oke, syiqaqin, ko baris atas dengan qaf baris bawah itu ketebalannya berbeda, namanya nisbi. Ada penurunan ketebalan. Nah, kalau saya belajar itu ada istilahnya turun 75%. Sampai sekarang saya bingung, mana nentukan 10%. Kalau pitih-pitih oh 70% sekian gitu kan. Tapi kalau ketebalan hurufnya susah. Nah, tapi diturunkan sangat rendah. Jadi i biasa saja, syiqaqi, as-siqala, miqatan, ketemu lagi. Istas o ya. Jangan astas o. Istasqa qibalaka saqiftumuhum fil qisasi mustaqiman. Kemarin kita sudah belajar sin mus. Jangan tetap monyong. Kalau kita tetap monyong bibir mus, bunyinya beda. Tarik mus. Bunyinya mus. Mus bukan mus. Tapi mus ya. Mustaqiman wala tasqi ta'qiluna udiya mulaquh salasata quru'in. Nah, ini panjang 4 harokat. Nah, 4 harokat ya kalau ada bendera. Nanti pembahasannya di bab mad kalau masih sampai waktunya ya. Insyaallah sampai ya. Oke, alhamdulillah. La yazuquna mushfiquna ahaqqu min qulil hamdulillah al-muqsitina. Nah, ini ada al-muqu. Kenapa kok sekarang huruf ketiganya apa di situ? Mim, barisnya dhammah. Tapi tadi rumus awal kita kalau huruf ketiganya dhammah bacanya dhammah. Kok sekarang Ustadz bacanya fathah? Kenapa? Nah, tadi belum disebut pengecualiannya. Pengecualiannya adalah apabila dimulai dengan alif lam. Jadi kalau dia dimulai dengan alif lam, maka dia dibaca baris fathah. Contoh, Ar-Rahman, gitu kan? Kalau kita ngikut kaidah yang pertama mestinya Ir-Rahman. Alhamdu mestinya ilhamdu. Kalau ngikut kaidah awal.
tapi pengecualian ketika diawali dengan alif lam maka dia dibaca alhamdu, al-maliku, al-qudusu, al-majidu, ya kan? Nah, itu dia. Maka setiap al dimulai dengan a. Al-muqsidina. Nah, bedakan o dan ta. Baik. Azabal hariq. Taqsya'irru. Nah, kalau qaf sukun kembali dengan ke bentuk bunyi asal. Qo, taqo, bukan taqa tapi taqo, ya. Iqra bukan iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bukan begitu, tapi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Kembali ke qa. Fa aqbarah fal haqqu wal haqqu. Nah, kalau yang fa'aqbarah dia langsung sukun langsung mantul, tapi di kalimat wal haqqu tertahan dulu. Ada perbedaan qalqalah. Qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Nah, itu dia. Kalau kubra ditahan sejenak, haqqu. Nah, seperti itu. Nah, demikianlah cara pengucapan huruf kaf dan qaf. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan kita amalkan. Amin. Kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.